Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita, dan baru saja kita menyelesaikan bahasan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh mu'alif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang berisi tentang ayat-ayat asma Allah dan sifat-sifatnya. Dan sekarang kita melanjutkan kepada hadis-hadis sifat. Maka beliau sampaikan summa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sunnatu tufassirul qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu min al-ahadits as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifah bil qabuli wajaba al-imanu biha kadzalik. Ya, belum sampaikan kemudian apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah itu menjelaskan Al-Quran, menerangkan dan menunjukkan serta mengungkapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka apa saja yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati Tuhannya dengannya di dalam hadis-hadis yang sahih, yang ahli pengetahuan tentang diterimanya hadis, menurut penilaian ahli hadis, ahli dalam penelitian hadis, di mana mereka menerima hadis itu sebagai hadis yang sahih, maka wajib untuk mengimaninya. Ya, wajib untuk mengimaninya pula. Ya, jadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika dalil agama, dalil wahyu itu ada dua, yaitu Al-Quran, dan beliau sudah sebutkan beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka beliau sempurnakan dengan menyebutkan dalil-dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau jelaskan kedudukan sunnah. Ya, sunnah yang dimaksud di sini lah ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ma'udhifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, segala yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah di sini itu lebih kepada makna hadis, muradif dengan hadis, karena sunnah itu kan ada beberapa pengertian secara terminologi. Nah, di antara pengertian sunnah secara terminologi lah itu sinonimnya hadis. Maka ketika disebut Al-Quran lalu sunnah, maka sunnah yang dimaksudkan di sanalah hadis. Adapun ahlu sunnah, sunnah dalam kata ahlu sunnah, maka itu sunnah jelas thariqah, jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lahir maupun batin, dalam urusan akidah, ibadah maupun muamalah. Itu sunnah Nabi, thariqah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, sunnah dalam arti hadis, ya, maka dia memiliki kedudukan dikaitkannya dengan Al-Quran. Maka dia tufasil Quran, menjelaskan. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah dijelaskan.
ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia batu bayun sama ya, dijelaskan, diterangkan. Tapi ini ada sisi sedikit perbedaan antara tibyan dengan tafsir ya. Kalau bayan itu adalah menjelaskan yang sifatnya masih global, yang seandainya nggak ada penjelasan itu nggak bisa diamalkan. Jadi menjelaskan yang mujmal. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, itu masih mujmal. Sholat seperti apa sholat itu? Nah, maka sunnah berfungsi yubayyinuhu. Nah, tabyin ini bagian dari tafsir. Dari tafsir lebih apa? Lebih luas ya. Semua bentuk penjelasan namanya tafsir. Tafsir ini paling luasnya. Nah, di antara bentuk tafsir adalah tabyin, yaitu memperjelas yang masih mujmal, yang masih nggak bisa dipahami gimana harus sholat. Kemudian juga waktu zakat, apa saja yang zakati, berapa, nah, yang jumlah yang harus dizakati itu tibyannya ada dalam apa? Di dalam sunnah. Ya, prakteknya seperti apa itu di dalam sunnah. Kemudian watadulu alaihi ini lebih menekankan, menguatkan, menunjukkan. Jadi apa yang ada dalam Quran itu dibenarkan oleh sunnah. Jadi bisa bersifat menguatkan, mengulangi ya, atas dia membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi semakin menguatkan, mengokohkan informasi yang ada dalam Al-Quran. Kemudian waktu abiruhu berarti ini apa ya, mengungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan, belum ada karena itu sebenarnya kandungan dari makna Al-Quran yang walaupun tidak ada ayatnya, tapi ini bagian dari makna yang terkandung dalamnya diungkapkan. Sehingga sunnah Nabi kadang datang berupa menjelaskan sesuatu yang ya perkataan sudah jelas tetapi diperjelas dengan tambahan keterangan. Ada yang berupa menjelaskan dari yang masih mujmal tadi menjadi lebih jelas seperti apa bentuk pelaksanaannya, atau yang mutlak ditakyid, yang masih di bentuk umum kemudian dispesifikkan, jadi dibatasi bahwa maksudnya bukan itu tapi begini, itu ditakyid, ditaksis. Itu bagian dari tafsir. Dan kadang menguatkan kembali, menginformasikan yang sama. Nah, terkadang datang dengan hal yang baru. Ya, datang dengan hal yang baru yang tidak ada sebelumnya dalam Al-Quran. Tapi itu jelas tidak bertentangan Al-Quran. Tapi informasi tambahan, keterangan tambahan atau penjelasan tambahan terhadap apa yang dalam Al-Quran. Dan semuanya bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ditinjau dari sisi kewajiban untuk beriman dan mengamalkannya, nggak ada bedanya antara apa? Antara yang ada dalam Al-Quran dengan yang ada dalam hadis Nabi. Walaupun yang di dalam hadis Nabi tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, itu kedudukan kewajiban mengimaninya dan mengamalkannya itu sama. Dengan catatan bahwa yang dinisbatkan kepada Nabi itulah sahih. Sahih dalam hal ini valid. Bukan sahih terbatas pada mustalah ahlul hadis, mustalahul muhaddisin. Tapi sahih lebih dari si makna bahasa itu sah. Penisbatannya kepada Nabi valid. Tidak diragukan. Kalau itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut siapa? Menurut para peneliti hadis.
Jadi para peneliti hadis mereka bersepakat bahwa itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa namanya, apa, sah secara bahasa. Adapun secara istilah muhaddisin, maka bisa kedudukannya bisa hasan, bisa sahih. Hasan bisa hasan li dzati atau hasan li ghairihi. Sahih bisa sahih li dzati atau sahih li ghairihi. Secara mustalahat, secara istilah. Nah, semua hadis yang dia secara istilah disebut hasan li ghairihi atau yang lebih kuat dari itu adalah hasan li dzatihi, atau yang lebih kuat dari itu adalah sahih li ghairihi, atau yang lebih sahih dari itu apa? Sahih li dzatihi. Inilah hadis-hadis yang kita punya kewajiban untuk apa? Untuk membenarkannya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Disebut hadis yang makbul. Hadis yang diterima oleh tadi para peneliti hadis. Adapun kalau kemudian dalam kasus-kasus di mana ulama peneliti hadis berselisih pendapat tentang diterimanya atau tidaknya hadis tersebut, maka ini kembali kepada apa? Kembali kepada mu'taqad yang mendapatkan hadis tersebut. Kalau bagi yang dia mendapatkannya dan dia karena ahlinya itu mengatakan itu valid, bisa diterima, dan dia hatinya merasa cocok untuk apa? Menerimanya, setuju, atau kemudian ya dalam penilaian dia ahlinya, maka kemudian memiliki kemampuan untuk menilai, ya udah dia ikuti. Maka ya baginya berarti hadis itu apa? Hadis yang makbul baginya. Walaupun bagi pihak yang lainnya bukan. Nah, bagi pihak yang apa menganggap hadisnya enggak valid, nggak bisa diterima itu dari Nabi, maka ya dia punya hak untuk apa? Untuk tidak mengimani dan tidak mengamalkan, karena baginya itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat bahwa untuk standar apakah menerima tidaknya harus dikembalikan kepada ahlinya berdasarkan kaidah-kaidah yang disebut dengan kaidah-kaidah ilmu hadis. Bukan kemudian berdasarkan yang lainnya. Secara perasaan, secara logika, dapat mimpi misalnya, ya, atau banyaknya diamalkan dan tidaknya dan sebagainya. Tapi berdasarkan standarisasi untuk menilai sebuah hadis itu sah atau tidaknya dari ilmu hadis. Ya. Nah, lalu beliau contohkan ya dari hadis-hadis yang menurut beliau ini apa? Berarti sahih. Dan beliau termasuk apa? Termasuk kategori ahli ma'rifatu al-hadis ya. Al-ma'rifah bil qabul. Ya, beliau termasuk orangnya. Ya, termasuk orang yang memiliki kemampuan untuk kemudian meneliti hadis dan menilai derajatnya. Maka semua yang beliau sampaikan dari hadis-hadisnya dalam kitab ini ya sudah sesuai dengan penelitian beliau masuk dalam hadis sahih yang ahlu ma'rifah qabul itu menerimanya. Terlepas mungkin ada dalam satuannya mungkin diperselisihkan oleh sebagian. Tapi tidak hanya beliau saja yang kemudian menerima ini sebagai hadis yang dianggap valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja diantaranya? Ya, kita mulai. Misalu qauli, contohnya lah firman misalu qauli Shallallahu Alaihi Wasallam yang silrabbuna ila samid dunya kulla lailatin hina yabqa thulusul lail al-akhir. Fayaqulu man yad'uni fastajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni faghfirlah. Muttafaqun alaih. Ya, contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam.
sisa. Ya. Jadi ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir. Lalu ketika Allah turun itu berfirman, barang siapa yang beribadah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan untuknya. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Hadis muttafaqun alaih. Hadisnya Bukhari, Muslim. Maka ittafaqatul umma bil qabul. Semua ahli ma'rifatul hadis menerima, menganggap ini hadis valid. Ini semua. Jadi nggak ada persisian kalau bahwa muttafaqun alaih, maka semua para peneliti hadis menerima itu sebagai hadis yang valid dari Nabi. Berarti ini benar, Nabi bersabda demikian. Nah, apa informasi sifat yang kita dapatkan dari hadis sahih ini? Yaitu nuzulullah, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada sifat nuzul. Bagi Allah sifat nuzul, sifat turun. Nah, nuzul itu bagian dari sifat fi'liyah, ya, sifat perbuatan bagi Allah Ta'ala. Nah, nuzul ditinjau dari terlogika atau tidaknya, maka sifat khobariyah dalam arti kalau nggak ada informasi kita nggak tahu kalau Allah tuh turun, ya. Maka ini kita imani saja kalau Allah turun ke langit dunia. Adapun kaifiyatu turun, maka jaliku bijalali wa adamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Yang jelas secara makna kita paham apa itu turun. Yang namanya turun, maka ya dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah itu namanya turun, ya. Istilah turun. Tetapi kaifiyahnya walau lam shawab, ya. Ya, karena sangat memungkinkan bahwa turun tapi tetap di atas, tapi tetap turun juga. Ya, karena kata turun itu ya dohirnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan konteks pembicaraan dan lain sebagainya. Sebab-sebab perbedaan apa yang nampak dari lahirnya sebuah kalam. Tetapi yang jelas di sini secara waktu Allah turun pada waktu tertentu, yaitu sepertiga malam terakhir, dan kemananya pun tertentu, ke langit dunia. Dan kita sudah punya, baik secara wahyu maupun secara logika, Allah memiliki sifat ulu. Yang sifat ulu merupakan sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah. Bahwa zat Allah ada di atas seluruh makhluknya, dan itu sifat dzatiyah. Dengan demikian maka kita yakin sepenuhnya bahwa turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia tidak akan berdampak Allah di bawah ars. Mengapa? Mengapa? Ya, karena sifatul ulu adalah sifat dzatiyah. Jangan tanyakan bagaimana turun ke langit dunia, enggak kemudian apa? Dunianya ada di bawah langit, dunianya ada di bawah ars, kemudian apa? Allahnya turun enggak berdampak apa? Maka laisa kamitslihi syai'un, satu, ya. Jadi turunnya Allah ke langit dunia tidak menafikan istiwanya Allah di atas, tidak menafikan ketinggian Allah di atas ars atau ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Ya. Adapun kemudian ketika Allah turun ke langit dunia, apakah Allah tetap istiwa di atas ars atau tidaknya, maka al ilmu indallah, ya. Ilmunya di sisi Allah Ta'ala. Meskipun sebagian ulama menegaskan bahwa ketika Allah turun ke langit dunia, Allah tetap istiwa di atas ars. Dan yang berpendapat seperti itu
oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara perbedaan yang ada, yang lainnya berpendapat Allah meninggalkan istiwa, yang lainnya berpendapat tawakuf, no comment. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah meninggalkan istiwa atau Allah tetap istiwa? Karena tidak ada informasi yang secara tegas, jelas di mana posisi Allah ketika dia turun ke langit dunia. Kemudian juga tidak boleh dipahami bahwa ketika Allah turun di langit dunia karena turunnya Allah Ta'ala adalah sepertiga malam terakhir dan setiap wilayah berbeda sepertiganya, maka berarti selamanya Allah tuh turun. Ya, maka pahamilah bahwa Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam di mana antum berada ketika itu. Ya, jadi ketika antum berada di Indonesia, maka sepertiga malamnya ketika antum yakini kalau sudah masuk ke sepertiga malam, maka Allah tuh turun. Lakukan apa yang semestinya dilakukan, sebaiknya dilakukan ketika beriman Allah turun. Demikian juga ketika antum di Saudi, maka sepertiga malamnya Saudi adalah jam 9-nya di Indonesia. Maka antum jangan berpikir ini Indonesia udah siang, Allah sudah naik lagi, nggak turun lagi. Ya, tetap antum yakini bahwasanya Allah sedang turun dan lakukan aktivitas yang terkait dengan keimanan turunnya Allah Ta'ala. Karena ya informasi Allah turun ke dunia valid, pasti, dan itu pasti betul-betul terjadi. Kita yakin sebenarnya tanpa ada keraguan. Maka semua yang akan berdampak meragukan harus kita apa? Kita abaikan. Kita nggak gubris terkait dengan apa namanya bagaimana kemudian katanya Allah di atas langit, di atas ars, dan Allah itu sifat ulu bagi Allah Ta'ala di atas makhluknya, dan bagaimana bisa waktu malamnya berbeda. Nah, yang jelas tidak ada pertentangan antara itu semua. Kalau nggak mampu mengkompromikan karena keterbatasan apa? Keterbatasan jangkauan akal kita, bukan karena kenyataannya nggak bisa dikompromikan, ya. Tetapi karena keterbatasan, dan itulah bukti keimanan. Selama informasi jelas dan gamblang, semuanya paham apa itu turun, kemana turun juga paham, sudah pahami sebagaimana dohir sebuah kalam tersebut tanpa ada keraguan sama sekali. Nah, kemudian ikhwan rahimani wa rahmatullah, ya, di dalam hadis tersebut jelas bahwa yang turun adalah Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Maka jangan dimaknai dengan yang lainnya, itu namanya tahrif. Kalau dimaknai dengan makna yang lainnya, baik turun rahmatnya atau turun perintahnya dan lain sebagainya, maka itu adalah penyimpangan makna, karena lafadznya jelas. Sebagaimana ketika kita bahas tentang datangnya Allah Ta'ala, maka ini semodel. Allah datang, Allah turun, Allah istiwa, itu semodel. Itu kaitannya dengan apa yang Allah perbuat. Fa'alul lima yurid, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, di samping kita beriman bahwa Allah turun, karena turunnya Allah Ta'ala ada aktivitas yang Allah lakukan ketika turun, yaitu mengabulkan ibadah atau menerima ibadah, mengabulkan permohonan, dan mengampuni istighfar. Maka kita lakukan sebisa mungkin, kita mengambil peluang ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan untuk meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala dan untuk istighfar kepada Allah Ta'ala, dan itu bisa didapatkan dengan 1 rakaat sholat, maka 3-3-nya sudah lengkap.
paket lengkap 1 rakaat sholat. Ya. Dan itu hanya butuh berapa menit? 5 menit cukup. Maka kalau plus toiletnya, maka 1/4 jam sebelum subuh cukup untuk mendapatkan paket lengkap apa? Ibadah yang diterima, permohonannya yang dikabulkan, istighfar yang diampuni. Jangan dilewatkan, amat sangat disayangkan ya. Karena bisa jadi ya disitulah ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala yang kita lakukan dengan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Karena kadang mungkin yang lainnya hanya rutinitas, sudah tidak dibarengi dengan rasa butuh kepada Allah Ta'ala, rasa keyakinan. Tapi ini ada tawaran khusus dari Allah Ta'ala, ada perhatian khusus dari Allah Ta'ala, meskipun sunnah. Karena terkadang seseorang masuk surga bukan karena yang wajib, tapi karena yang sunnah. Si pezina yang masuk surga gara-gara minum air itu wajib atau sunnah? Yang dia lakukan perkara yang wajib atau perkara yang sunnah? Yang sunnah. Ya, menyelamatkan ittaqillah wa bisaqit tamr. Selamatkan dari neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Itu sesuatu yang infak separuh biji kurma, sesuatu yang wajib atau yang sunnah? Sunnah. Tapi ternyata itu sebab keselamatan dari neraka. Karena intinya adalah ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang menyelamatkan. Bukan jenis ibadahnya dan bukan berapa besar kadar ibadahnya. Tapi yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang diterima oleh Allah Ta'ala itu yang paling ikhlasnya. Yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kita mencari ibadah-ibadah yang dimungkinkan, itulah semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya, dan ibadah di malam hari walaupun sebentar, itu nilai kemungkinan ikhlasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ya tidak dilihat oleh siapapun juga. Tidak ada yang tahu. Hatta istri kita pun kadang nggak tahu. Ya, nggak tahu. Nggak mesti tahu kan? Ternyata kita bersolat 1 rakaat, lilir bangun sholat 1 rakaat atau 3 rakaat maksimal, kemudian tahu sarungan lagi, tidur lagi, adzan subuh bangun. Istri kita nggak tahu. Kalau suaminya apa? Daun dia ngeletor. Dia nggak tahu. Anak kita nggak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian kita bangun 1/4 jam sebelumnya, kemudian ke toilet, istri kita nyusul bangun, dan kita baru aja selesai 1 rakaat, istri kita baru bangun, dan dia mengira bahwasanya kita juga baru bangun dan sudah adzan subuh, padahal baru aja selesai 1 rakaat sebelum adzan subuh. Istri kita bangun, tahu kalau kita sholat? Tahu? Nggak tahu. Dikira apa? Ya baru bangun kemudian ya baru selesai sarungan. Nah, istri kita nggak tahu. Ya, maka kita berusaha untuk kemudian mencari, walaupun ya selama kita bisa menjaga keikhlasan bagus. Kalau kemudian jadi ketika kita bangunkan istri, karena ya didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi suami yang bangun duluan, bangunkan istri, atau istri duluan bangunkan suami untuk melaksanakan sholat malam, walaupun sedikit pun, yaitu 1 rakaat. Kan dalam 1 rakaat ada ibadahnya, itu ibadah sholat itu sendiri, ada permohonannya, di dalam sholat ada doa-doa yang dipanjatkan, dan istighfarnya. Karena dalam sholat ada istighfar. Jadi ini paket lengkap 1 rakaat sholat. Dapat apa? Doa, dapat soal, dapat istighfar. Karena sholat 1 rakaat ada ini semuanya. Ada doanya, ada soalnya, ada istighfarnya.
Ya, kemudian yang berikutnya tadi sifat nuzul, sifat turunnya Allah Ta'ala. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam lallah asallu farhan bi taubati abdi min ahadikum bi rahilatih, muttafaqun alaih. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah itu lebih berbahagia, lebih bergembira dengan sebab taubatnya seorang hambanya dibandingkan kegembiraan yang dirasakan oleh kalian, salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan kembalinya hewan tunggangannya lengkap dengan perbekalannya. Ya. Nah, di dalam hadis ini ada informasi kepemilikan sifat bagi Allah itu al-farhu, bergembira, dan semua kita paham apa itu bergembira, maka al-farhu maklum, al-makna, makna bergembira maklum. Tidak ada orang yang bertanya apa itu gembira, semuanya karena sudah paham. Tetapi bagaimana bergembiranya ya tentunya berbeda-beda sesuai dengan kemana gembira itu diidofahkan, disandarkan. Maka ekspresi kegembiraan berbeda. Ya, gembira itu letaknya di dalam, di batin. Nah, gembira akan memunculkan ekspresi. Ekspresinya berbeda-beda. Yang jelas gembira itulah sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, dan itu sifat keagungan, sifat kemuliaan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, tidak sama dengan gembiranya makhluk. Dan kegembiraan Allah Ta'ala itu sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak. Ada sebab yang mengakibatkan Allah bergembira. Dalam hal ini adalah taubatnya seorang hamba. Maka Allah bergembira terhadap ketika dia mendapatkan hambanya bertaubat kepadanya. Maka ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, imani bahwa kita dapat membuat Allah bergembira. Ya. Kita dapat mengakibatkan Allah bergembira, tapi Allah nggak dapat manfaat dari gembira. Dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Ya, Allah bergembira dengan sebab kita, tapi Allah nggak dapat manfaat. Maka gembiranya Allah itu adalah wujud kasih sayang Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya ya yang semestinya bergembira itu siapa? Ya hamba. Hamba. Jadi karena taubatnya itu menguntungkan dia, kenikmatannya kembali kepada yang bertaubat. Jadi kalau seorang hamba dianugerahi taubat oleh Allah Ta'ala, dia amat sangat bergembira. Oleh karena itu salah satu dari sebab kebahagiaan apa? Bertaubat. Ida u'tiya sakara wa ida ubtuda sabara wa ida atnaba is takfaro. Fahul salas unwanu sa'adah. Jadi ketika Allah bergembira kepada hambanya, Allah akan anugerahkan hal-hal yang juga akan membuat si hamba itu bergembira sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Dan itu ya di antara bentuk syukur Allah Ta'ala. Karena Allah maha bersyukur.
Syakurun halim. Maka apapun yang diperbuat oleh hamba untuk Allah, meskipun Allah tidak mendapatkan kemanfaatan sedikit pun, tapi Allah balas. Allah balas. Tidak akan sia-sia. Allah akan berikan balasan. Nah, ikhwan rahimani wa rahmatullah. Di sini jelas ya bahwa makna sifat yang dimiliki oleh Allah dengan makna sifat yang dimiliki oleh hamba itu sama. Asal maknanya, makna dasarnya. Maka Nabi SAW menginformasikan kegembiraan Allah dengan kegembiraan yang dirasakan oleh seorang hamba. Menunjukkan bahwa dua kegembiraan itu apa? Ada irisan, yaitu apa? Gembira. Irisannya gembira. Walaupun dengan apa? Dengan kegembiraan yang berbeda dan model yang berbeda. Tapi sama-sama irisannya gembira. Hamba bergembira, Allah bergembira dengan kesempurnaan gembira yang berbeda. Allah lebih dari seberapapun puncak kegembiraan hamba, maka Allah lebih dari itu. Dan tentunya itu kesempurnaannya hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Bagaimananya hanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Maka Nabi berikan gambaran yang bisa terjangkau oleh logika manusia untuk dia bisa merasakan, membayangkan betapa gembiranya hamba dengan apa? Kondisi ketika dia sudah berputus asa dari hidup karena hewan tunggangannya tiba-tiba hilang dari pandangannya ketika dia sedang beristirahat, bangun hilang semua. Hewan tunggangannya satu-satunya lengkap dengan perbekalannya. Maka ketika dia dalam kondisi ya putus asa, putus harapan, tiba-tiba muncul. Maka ya dia sangat bergembira. Saking gembiranya dia berterima kasih kepada Allah Ta'ala sampai kebalik, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Qata'a akhta min syadil farah. Saking bergembiranya sampai salah omong. Wahai Allah, engkau budakku dan aku Tuhanmu. Min syadil farah, karena akhta min tersalah karena kepleset, keseleo lidah karena saking gembiranya. Nah, Allah lebih dari itu ketika mendapatkan hambanya bertaubat kepadanya. Itu luar biasa ihsannya Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Ya, hamba yang bersalah padahal nggak sepantasnya hamba durhaka kepada Allah Ta'ala, ketika bertobat Allah yang bergembira. Padahal Allah nggak butuh. Bahwa dia mau kemudian durhaka sampai matinya, Allah nggak kemudian termadolati sama sekali. Karena Allah punya izatul imtina tadi udah dibahas. Tapi demikianlah ihsan Allah Ta'ala, maka Allah bergembira ketika mendapatkan hambanya yang bertobat kepadanya. Ya, nah gembiranya Allah Ta'ala itu akan berdampak apa? Berdampak nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada pihak-pihak yang telah menyebabkan Allah bergembira. Tetapi bukanlah bergembira itulah nikmat itu sendiri, bukan. Gembira sifat yang melekat pada Allah Ta'ala. Adapun nikmat yang Allah anugerahkan makhluk yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang mendatangkan gembira. Jadi mohon bedakan antara makhluk dengan apa? Dengan sifat. Bahwa gembira itu sifat yang melekat pada diri Allah Ta'ala, sifat fi'liyah.
Adapun ihsan berupa anugerah yang diberikan, apa bentuknya? Kebahagiaan hati atau pahala atau kenikmatan, maka itu semuanya makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala yang dinikmati oleh hamba itu sendiri. Adapun kegembiraan Allah Ta'ala ya ada pada zat Allah Ta'ala. Dampak dari gembiraannya Allah Ta'ala, lalu Allah memberikan ampunan, kemudian Allah memberikan taufik kepadanya berupa amal soleh untuknya, rasa gembira yang dia rasakan, dan ketenangan jiwa yang dirasakan, pahala yang disiapkan di akhirat, itu semuanya makhluk, nikmat Allah Ta'ala. Ya, nggak boleh gembira itu ditafsirkan dengan itu. Gembira ya gembira. Jadi jangan ditafsirkan dengan dampaknya. Tetapi boleh kita mengatakan ketika Allah bergembira, maka Allah akan menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada hamba yang menyebabkan Allah bergembira. Kemudian sifat berikutnya, wa qulu ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yang duru ilaikum ajalin qanitin fayadillu yadhaq ya'lamu anna farjakum qarib. Hadisun hasan. Ya, sabda Nabi berikutnya adalah Nabi bersabda, Tuhan kita tuh heran terhadap berputus asanya sebagian hambanya, padahal sudah dekat perubahan nasibnya. Dia melihat kepada kalian dalam kondisi merasa sempit, berputus asa, dan dia terus tertawa ketika dia mengetahui bahwa sesungguhnya jalan keluar untukmu sangat dekat. Hadis hasan. Ya. Sebagian jadi hadis ini adalah berisi tentang yang kaitannya dengan bab kita, sifat Allah itu heran, takjub. Heran itu bisa terhadap sesuatu yang baik dan bisa terhadap sesuatu yang buruk. Dan dalam kasus ini heran untuk sesuatu yang buruk. Dan heran bisa mengakibatkan tertawa. Ya. Namun sebagian ulama itu mengkritisi lafaz heran dalam arti secara kevalidan hadis. Sebagian mengatakan bahwa dua-duanya itu dengan kalimat, dengan kata yadhak, tertawa. Maka ya kita tetapkan Allah memiliki sifat heran dari sisi asumsi hadis ini sahih atau pada hadis yang lainnya yang sahih. Dan juga kalau kemudian membenarkan salah satu qiraah dalam firman Allah Ta'ala, ajibtu wa yasqurun, aku heran dan mereka mengolok-olok. Ya, tapi qiraah dalam mushaf kita ajibta, engkau heran. Sehingga jadi dengan asumsi hadis ini sahih atau adanya hadis yang lainnya yang sahih, maka kita tetapkan Allah memiliki sifat heran, takjub.
Dan heran itu bisa terjadi ketika mengetahui atau melihat sesuatu yang tidak sewajarnya, yang tidak pada umumnya, baik karena jeleknya atau karena bagusnya, tapi terjadi tanpa tidak sewajarnya. Nah, ditinjau dari latar belakang heran, maka bisa disebabkan karena pihak yang heran tidak tahu mengapa bisa terjadi keluar dari kebiasaannya, keluar dari keumumannya, nggak sewajarnya. Dan bisa saja juga dalam kondisi yang heran itu tahu sebab-sebab yang mengakibatkan itu terjadi di luar kebiasaan, di luar umumnya. Nah, tentunya ketika heran itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dengan heran yang tidak ada unsur kekurangan. Ya, meskipun benar kalau heran ditinjau di heran saja, belum dinisbatkan kepada siapa yang heran. Mungkin tadi heran karena nggak tahu atau heran karena tahu. Nah, ketika heran itu dinisbatkan kepada Allah, maka dalam kasus herannya Allah, maka heran atas pengetahuan. Karena kalau dikatakan Allah heran karena sebab yang nggak tahu, itu akan apa? Menisbatkan nakas kepada Allah Ta'ala. Dan kita sudah punya kaidah bahwa setiap sifat yang dimiliki oleh Allah dengan dinafikan dari apa? Kekurangan dari segenap sisinya. Karena sifat Allah semua sifat kesempurnaan yang mencapai puncak kesempurnaannya, berarti tidak kekurangan sedikit pun dalam seluruh sisinya. Ya. Kemudian terulang lagi di sini tentang sifat dhaik, sifat tertawa. Ya. Dan di sini itu terkait dengan sesuatu yang apa? Yang tidak baik karena putus asa, padahal dia berdoa. Sedikit lagi, seandainya dia nggak berhenti, nggak berputus asa, itu akan berubah nasib. Ternyata apa? Dia merasa sempit, dia merasa sesak dan udah putus asa. Allah tertawa lihat gitu. Padahal perubahannya sudah lekat. Salah besar. Ini motivasi bagi kita semuanya. Bahwa kalau kemudian kita berdoa dan nggak dikabulkan, maka yakinlah ini kayaknya udah tinggal mintlip kalau bahasanya. Tinggal sekali dua kali lagi doa dikabulkan. Oh belum, iya sekali lagi berarti. Belum juga sekali lagi gitu. Karena jangan-jangan kita kena ini kan ya. Ya. Jadi nanti Allah tertawa karena nggak suka, karena kesalahan kita, kejahilan kita. Ya. Dan ada hadis yang lainnya yang sahih, yang Allah tertawa kepada apa? Kepada seseorang sahabatnya yang menerima tamu, nggak punya bahan suguhan kecuali tinggal satu porsi. Kemudian apa? Maka lampunya dimatiin, seakan-akan dia ikut makan. Ya, supaya tamunya bisa lahap makannya. Sebab kalau dihidangin kemudian cuma satu porsi untuk tamunya, dia tamunya enggak. Ya. Nah, Allah tertawa lihat perilaku seperti ini. Itu tertawa terhadap hal yang baik. Nah, atas kok aneh itu. Jadi kan aneh. Ya. Ada seperti itu perilakunya itu. Itu yang mengherankan. Dan ada hadis juga yang juga dipersiskan kesannya bahwa Allah itu heran kepada seorang pemuda yang tidak punya kecemburuan. Seorang pemuda nggak punya cemburu. Allah itu heran. Ini juga dipersiskan tentang kesalahannya. Dan hadisnya ada dalam Lumatul Itiqad ya.
oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi itu dijadikan sebagai dalil sifat heran bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dapatkan sifat fi'li Allah yang lainnya tadi yaitu heran, takjub, al-ajabu. Di samping sifat ad-dhahik. Oh, kelewat ya, kelewatan saya bacanya ya. Ya, kelewatan. Naik sedikit satu. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannah muttafaqun alaih. Ya, Allah Nabi bersabda Allah tertawa terhadap dua orang. Yang satu membunuh yang lainnya, ternyata dua-duanya masuk surga. Ini aneh. Ya, mestinya kalau saling bunuh apa? Ya dua-duanya neraka atau salah satunya di neraka. Yang ada di siapa? Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dengan yang dibunuh sama-sama neraka. Kalau ini baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk surga, tetapi yang terbunuh bukan membunuh yang dibunuh. Ya, kasusnya berbeda. Jadi kalau kasus ini adalah seseorang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ya, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Lalu dibunuh oleh pembunuh yang kafir waktu itu. Ya, maka yang mati ini kan saling membunuh. Ya, waktu itu saling bunuh pembunuh, yang satu muslim, yang satu kafir. Si muslim terbunuh, maka dia masuk surga, syahid. Nah, yang membunuh Allah anugerahi taubat. Ya, kemudian dia berjihad di jalan Allah Ta'ala dan dia mati terbunuh, masuk surga. Maka dua orang ini yang dulu saling bunuh, dua-duanya masuk surga. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Adapun al-qatil wal maqtul finnar, ya, si muslim dengan si muslim berantem. Ya, dua-duanya bertekad untuk membunuh saudaranya. Tapi yang satu kedahuluan terbunuh. Maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena sudah bertekad dan sudah berusaha beramal tapi gagal, kena bunuh duluan. Nah, yang bunuh ya dia matinya berarti nggak bertobat, ya masuk neraka juga karena dia telah membunuh. Ya, karena yang satu Haris bersemangat untuk membunuh saudaranya, gagal, terbunuh duluan. Yang seandainya dia nggak terbunuh duluan, bunuh nggak? Bunuh. Maka kilahuma finnar, dua-duanya di neraka. Kalau ini kilahuma bil jannah, dua-duanya di surga dengan suar yang seperti dengan penjelasan kisah yang sebagaimana telah disampaikan. Ya, Allah tertawa. Jadi ini beberapa peristiwa yang kita dapatkan informasinya dari Nabi SAW. Ada yang mendatangkan, menyebabkan Allah itu bergembira, Allah tertawa, dan Allah heran. Semuanya lah sifat fi'liyah Allah Ta'ala, dan semuanya hakiki, nyata, melekat pada diri Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat melekat pada sifat heran, sifat tertawa, dan sifat bergembira sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Imani dengan sepenuhnya dan jangan menanyakan bagaimananya, dan jangan memikirkan tentang bagaimananya. Ya, imani saja dan tetap katakan dalam hati itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, sesuai dengan kepantasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat tersebut, sebagaimana tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat yang lainnya. Ya, tadi sifat fi'liyah semuanya dari hadis nuzul, dhahik, al-ajabu, dan ya al-farhu. Itu sifat
fi'liyah. Sekarang kita kepada sifat datiyah, khobariyah. Dan tadi fi'liyah, khobariyah. Fi'liyah, khobariyah. Sekarang datiyah, khobariyah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa firatin 'alaiha qadamah fayanzawi ba'dua ila ba'din fataqulu qata muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim juga, berarti pasti validnya Nabi yang bersabda, di mana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, neraka jahanam senantiasa dilemparkan ke dalamnya ya ahlinya, penghuni neraka. Dan selalu setiap dilemparkan ke dalamnya ahlinya, maka si jahanam mengatakan hal mazid. Nah, si jahanam itu ada dua makna ya. Si jahanam dalam arti jahanamnya, sama si jahanam dalam arti orang yang apa? Yang jahat dalam bahasa Indonesia kan? Benar? Hah? Dasar jahanam kamu. Ya kan? Bahasa Indonesia kan jahanam kadang nisbat kepada apa? Justru kalau jahanam dalam bahasa Indonesia itu untuk orang. Datang si jahanam. Maksudnya karena saking buruknya sifatnya, maka dikatakan dia apa? Si jahanam. Kalau ini si jahanam betul-betul jahanam ya, artinya neraka. Neraka bilang ada tambahan, dan terus begitu, masih ada tambahan. Jadi nggak pernah puas, nggak pernah merasa cukup, sampai kemudian Rabb kita, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki perkasaan dan kemuliaan, meletakkan di atas jahanam kakinya. Dalam riwayat yang lainnya telapak kakinya. Maka rapatlah setiap sisi jahanam tersebut. Maka dia bilang kot cukup. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Di sini ada sifat rijl awil qadam, kaki bagi Allah Ta'ala. Itu sifat datiyah. Karena ya dari awal yang tidak bermula hingga akhir yang tidak ada, hingga abadi yang tidak akhirnya, Allah senantiasa berkaki. Ya, kedudukan sifat kaki seperti kedudukan sifat wajah dalam yang sudah kita bahas, sifat tangan yang sudah kita bahas, sifat mata yang sudah kita bahas, sama. Ya, nggak perlu diperdebatkan dan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kewajiban kita mengimani Allah memiliki kaki. Dan tidak hanya hadis ini kan, ketika hadis tentang kursi, maudhi qadami rahman. Ya, kursi adalah tempat kedua kaki Allah Ta'ala. Ya. Jadi dan itu sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kalau Ibnu Abbas ketika tentang Allah Ta'ala itu hukumnya hukum marfu. Karena sifat-sifat Allah Ta'ala, apalagi sifat dzatiyah khobariyah, itu enggak dapatkan dengan berpikir, tapi dari wahyu. Pasti belum dapatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Meletakkan. Ingat bahwa meletakkan tidak mesti apa? Bersentuhan dengan di mana sesuatu diletakkan. Diletakkan di atasnya. Ya. Sekali lagi, bahas sifatul ulu adalah sifat berarti jangan, dan Allah posisinya terpisah dengan makhluknya, itu posisi dzatiyah. Jadi jangan pernah terpahami
sifat yang Allah ceritakan, kemudian itu menafikan, membatalkan sifat dzatiyah. Termasuk apa? Meletakkan kakinya di neraka. Berarti ada sentuhan antara apa? Kaki dengan neraka. Ya, hilangkan itu. Hilangkan. Ya. Bahkan juga tidak akan berdampak. Neraka tempatnya di mana? Di ardi sufla, bumi yang terendah. Bi asfalis safilin. Ya, surga letaknya, Allah letaknya di mana? Di atas seluruh makhluknya. Dan tidak akan berdampak sama sekali. Dengan meletakkan kakinya, berarti kaki Allah menjulur, sehingga apa? Bersentuhan dengan apa? Makhluknya melewati apa? Jangan pernah digambarkan seperti itu. Ya, kaifiahnya wallahu alam. Yang jelas nggak ada sentuhan sedikit pun antara kaki Allah dengan makhluknya. Termasuk ketika Allah meletakkan kakinya di atas kursinya. Karena kursi Allah tepat di mana meletakkan kakinya. Maka meletakkan sesuatu di atas sesuatu tidak mesti berdampak apa? Bersentuhan. Allah meletakkan langit di mana? Allah meletakkan langit di mana? Di atas bumi kan? Ya enggak? Ya, bersentuhan enggak langit dan bumi? Enggak. Enggak bersentuhan. Langit menutupi bumi enggak? Hah? Langit menutupi bumi enggak? Iya. Nutupin, nggak ada sisa, nggak ada sisa. Nah, bumi datar atau bulat? Ya, itu ya kembali kepada antum masing-masing. Yang jelas kalau itu isma, ya kita nggak berani membantah isma. Tapi kalau itu bukan isma, nggak ada masalah. Nah, beda sama mayoritas. Gitu aja. Enak kan? Kalau itu isma, maka sami nawa atau na. Bahwa bumi bulat. Kalau itu ijma. Seandainya nggak ada ijma, antum mau berbicara bumi datar, nggak usah apa? Nggak usah takut. Walaupun menyelisih mayoritas orang. Toh bukan ijma. Apalagi urusan dunia. Buat apa banyak urusan dunia yang ilmuwan bilang A, padahal kenyataannya B. Betul nggak? Hah? Ya. Jadi nggak harus. Selama ilmuwan bersih pendapat mah cuek aja. Mau antum ilmuwan yang mana yang dipilih? No problem. Yang penting nggak berdampak surga atau neraka. Ya. Agama apa ulama bersih pendapat aja. Kalau kita nggak tahu persis letak yang mana yang salah, ya kita milih mana yang menurut kita apa lebih menyebabkan kita bertakwa kepada Ta'ala. Walaupun dinyinyir yang lainnya. Betul kan? Kalau kita yakin itu yang benar, walaupun mayoritas orang nyinyir, no problem. Karena apalagi ini menurut saya lebih mengantarkan ke surga daripada apa yang orang banyak bilang. Menyinyir bagaimanapun itu urusan kamu. Ya. Itu sesuatu yang apa? Yang dalam masalah agama. Yang dampaknya surga atau neraka. Apalagi urusan dunia. Maka nggak usah berantem teman-teman kalau urusan dunia itu. Ya. Tapi kalaupun urusan dunia, kalau ulama Islam ijma jangan menyelisih walaupun urusan dunia. Karena kalau ulama Islam bersepakat itu pasti benar. Nah tinggal masalahnya sepakatnya
Bener nggak ada kesepakatan bahwa bumi itu bulat? Kalau dengan cara sederhana mending datar, lebih mudah untuk memahaminya daripada bulat. Ya, lebih mudah yang mana dipahami? Bulat. Lebih lebih mudah bulat daripada datar. Ya, nggak apa-apa. Mudah bagi orang juga berbeda-beda, relatif. Itu karena karena diferensi apa bukan sesuatu yang jauh nggak bisa, masih mau nggak mau melengkung karena apa namanya, kena tadi. Maka kalau mestinya kalau kemudian jauh itu kalau melengkung jaraknya berubah. Antara lurus dengan melengkung kan jaraknya apa? Berubah. Dan itu matahari nggak bisa dihitung gerhananya kalau kemudian nggak akan. Ya, itu masalah perbedaan ilmuwan ya. Maksudnya perbedaan ilmuwan. Ya, itu bukan karena melengkungnya, bukan karena pengaruhnya. Apa namanya, bias dari ini. Apanya? Udah kelihatan. Itu teknologi apa? Asli atau kemudian ini? Satelit ada, satelit memang. Satelit atau ground? Ya, nggak apa-apa. Maksudnya saya hanya ingin ini. Saya hanya ingin ke tadi apa? Ya, jangan-jangan ground bukan satelit. Ya, jangan-jangan foto gigi ayah apa CDI apa sih, bukan asli. Antum percaya manusia sampai bulan ada fotonya nggak? Akan ada fotonya. Loh, kok ada fotonya kok? Oh gitu, jangan-jangan yang lainnya juga gitu maksudnya. Jangan-jangan yang lainnya juga begitu maksudnya, foto-foto yang lainnya. Khawatirnya gitu ya. Kalau antum nggak percaya. Terus? Tapi bisa menampilkan bulan fotonya? Nah, jangan-jangan yang lainnya juga. Karena kadang pembohong pada sepakat untuk berbohong. Yang lainnya suruh diam, kemudian dibungkam yang benar dibungkam karena si pembohong punya apa? Punya alat pembungkam. Ya, bisa jadi. Teori Darwin jelas bohongnya aja, kemudian apa? Dominasi orang percaya. Padahal itu 100% dusta, tapi bisa membuat orang percaya bertahun-tahun. Ya. Karena ada pihak-pihak yang apa? Yang memiliki kekuatan untuk membungkam. Ya. Enggak usah jangan dipikirkan. Jadi nggak penting bagi kita bulat atau datar. Yang jelas dimanapun kita berpijak bumi datar, gitu aja. Ya karena ayatnya kan begitu bunyinya. Ya karena ayatnya begitu bunyinya. Dimanapun bumi berpijak itu datar. Kita nggak menghadapi bumi miring kecuali naik gunung. Kemudian kita lanjutkan, itu intermezzo aja ya, nggak usah dimasukkan di hati. Ya, nggak masuk di tes juga, nggak masuk bahasan akidah juga. Ya, kemudian sifat berikutnya. Wa qalu yaqulullah ya Adam fa yaqulu la baik wa sa'dik wa yunadi bi sautin inna wa ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim, pasti validnya dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Allah berfirman, wahai Adam, maka
dia memenuhi labaik wa sa'daik. Ya, saya penuhi panggilanmu ya Allah Ta'ala. Maka Allah memanggil dengan suara. Ya. Isi panggilan Allah Ta'ala kepada Adam, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk mengeluarkan keturunanmu utusan ke neraka. Jadi anak cucu Adam itu sebagiannya lah dia mau dikirim ke neraka. Dan itu pasti. Saitnya bukan di sini, bahasan kita bukan di situ, tapi adalah Allah berfirman yang dengan suara. Jelas, bisautin, dengan suara, dengan nida suara keras, bisautin otomatis ada suaranya. Maka ini menguatkan apa yang sudah disampaikan dalam hadis, dalam ayat tentang sifatul kalam dan sifatul Quran. Kemudian wa qauluhu ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laisa bainahu wa bainahu hijab wala turjuman. Dan juga sabda Nabi SAW, tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali Tuhannya akan berbicara kepadanya, di mana tidak ada antara dia dengan Tuhannya hajib, batas, dan juga turjuman, itu yang menerjemahkan, perantara. Semua langsung berhadapannya dengan Allah masing-masing. Dan dikatakan tidak ada hijab, pembatas, berarti langsung berhadapan dengan Allah Ta'ala. Maka di sini saitnya pada sayukallimuhu rabbuh, dan akan berbicara kepadanya Tuhannya. Dan kalau kemudian pada tidak ada hajib di sini, mau dibawa kepada melihat Allah Ta'ala memungkinkan, tapi ini di padang mahsyar ya, bukan di surga. Kemudian wa qalu fi ruqyatil marid rabbana Allahu alladhi rabbana Allah alladhi fis samai taqaddas ismuka amruka fis sama wal ard kama rahmatuka fis samai ij'al rahmataka fil ardi ighfir lana hubana wa khotoyana anta rabbul tayyibin anzil rahmatan min rahmatika wasifan min sifaika ala hadal wajhi Abu Dawud wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai wal Bukhari wa ghairi wa qawluhu wal arsyu fawqa dhalik wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu wa antum wallahu ya'lamu ma antum alaihi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima. Wa qalu lil jari aina Allah qalat fis sama qala man ana qalat anta rasulullah qal a'tika fa inna mu'minah rawahu Muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang sifat ulu Allah Ta'ala. Sifatnya ulu, sifat ulu bagi Allah Ta'ala. Pertama lah dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah orang yang sakit, wahai Rabb kami Allah yang ada di atas langit atau yang ada di atas. Tadi sudah dijelaskan apa makna fis sama. Ya, maha suci namamu, perintahmu ada di langit dan juga ada di bumi. Sebagaimana rahmatmu yang ada di langit, maka jadikan pula rahmatmu ada sebagai sifat. Ya. Maka jadikan pula rahmatmu untuk yang di bumi. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Engkaulah Rabbnya orang-orang yang baik. Turunkanlah rahmat
dari rahmatmu dan kesembuhan dari kesembuhanmu kepada sakit ini. Hadis riwayat Abu Daud. Syaitnya di sini pada Rabbana Allah alladzi fis sama. Itu syaitnya di situ. Allah yang berada di atas langit atau di atas. Demikian juga sabda Nabi, tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan zat yang berada di atas langit atau berada di atas. Ini syahid tentang keberadaan Allah di atas, fis sama. Demikian juga pada sabda Nabi SAW bahwa kalau Nabi menceritakan tentang antara bumi dengan langit sekian perjalanan, 500 tahun perjalanan, langit pertama dengan langit kedua 500 perjalanan, langit kedua dan seterusnya sampai langit 7. Kemudian di atas langit ke-7 ada samudra, yang kedalaman samudra itu 500 tahun perjalanan, ya, dan Allah faqodari. Jadi wal arsu faqodari. Jadi ars berada di atas samudra tadi. Dan Allah berada di atas ars. Namun dia mengetahui apa yang antum kerjakan, yang antum berada di atasnya. Nah di sini disebut hadisul awal. Ya hadis tentang malaikat penyangga ars seperti apa? Bertanduk seperti tanduk kambing hutan. Hadisul awal itu kambing hutan. Ya, dan di sini secara sanad didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tetapi bahwa Allah di atas ars, ya tidak hanya hadis, ayat sudah kita dengarkan bersama tadi. Bahwa Allah di atas ars dan bahwa ars Allah adalah makhluk tertinggi, maka otomatis dia di atas samudra, dan ayatnya jelas bahkan arsyul ma, dan adalah ars Allah di atas air, di atas samudra, dan samudra ada di atas langit ke-7 jelas. Tetapi terkait dengan apa? Dengan jarak masing-masingnya ditentukan itu. Nah itu maka ya kalau hadisnya nggak valid berarti mungkin diambil dari Israiliyat. Kalau valid dari Nabi SAW ya berarti benar adanya. Ya demikian juga sabda Nabi kepada Jariyah. Beliau bertanya di mana Allah, dia menjawab fis sama. Sekali lagi saya tegaskan, kalau fis sama itu antum boleh terjemahkan di atas atau di atas langit. Kalau di atas langit berarti maksudnya di atas langit ke-7, di atasnya. Pokoknya posisi di atas langit. Setelah habis langit dia ada di atasnya. Kalau di atas ya di atas. Di atas mana? Ya di atas yang paling atas. Setelah habis makhluk, Allah di atasnya. Itu di atas namanya. Untuk Allah Ta'ala. Jadi ketinggian secara mutlak. Ulul mutlak. Lalu dia menjawab, ya, lalu berfirman, siapa saya? Nabi bersabda, siapa saya? Maka si budak perempuan tadi menjawab, engkau adalah utusan Allah Ta'ala. Maka beliau berkata kepada Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami, karena asbabul wuludnya lah kisah yang tadi, rahimakallah, bukan kisah yang apa? Ya, yang rahimakallah tadi. Maka ya bebaskan dia karena terbukti dia ternyata budak yang beriman. Karena untuk membebaskan budak, ya bebaskan budak yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi tadi kisahnya kan setelah belum mendapatkan pelajaran baik dari Nabi SAW tanpa dihardik, tanpa diomelin, cuma dijelaskan mengapa jadi nggak boleh ngomong ketika sholat waktu. Nah kemudian ya jadi dia terkesan dengan Nabi, lalu dia ingat cerita sama Nabi, aku punya gembala, punya budak perempuan yang tugasnya gembala kambing. Nah suatu saat dia laporan kalau salah satu dari kambingnya dimakan serigala. Ya aku manusia biasa, setempelan dia. Nah saya sekarang menyesali apa yang saya lakukan. Saya ingin bebaskan budak itu. Ya udah panggil aja, datangkan budaknya.
Lalu datang budak itu tanya, "Aina Allah?" Dia sama, "Man ana?" "Anta Rasulullah." Hati apa yang namanya? Ya. Jadi itu kisahnya. Jadi bebaskan. Setelah diketahui. Jadi ini pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami juga oleh serendah-rendah kelas manusia dalam status sosial. Karena budak lebih rendah dari merdeka. Apapun kalau status sosial, bukan status agama, status sosial, maka ya sebagaimanapun serendah-rendahnya orang merdeka masih lebih mending daripada budak, hamba sahaya. Dan hamba sahaya secara umum dia apalagi tadi dia kegiatannya membala kambing, tapi masalah akidah itu sampai kepadanya. Apa yang harus diimani seorang hamba tentang Allah Ta'ala sampai kepadanya. Ya, itu sifat ulu, semuanya tentang sifat ulu dari beberapa hadis yang baru saja kita dengar tadi. Selanjutnya sifatul ma'niyah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Abdul iman anta lama anna Allah maka haitsu ma kunta. Hadis hasan. Ya, Nabi bersabda, sepaling utama iman adalah kamu tahu, yakin bahwa Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ini maknya sudah. Ini maknya apa kira-kira? Maknya khosa atau maknya ama? Maknya khosa atau maknya ama? Ya. Abdul, kamu beriman kalau Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ma'iyah amah, artinya Allah menyaksikan kamu di mana berada. Abdul iman karena hasilnya apa? Ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaraka bi ilmika, ma'aka bi ilmihi. Bersamamu dengan ilmunya. Maka jangan macam-macam. Maka kalau kemudian dia beriman dan itu dia kemudian berbuat sesuai dengan konsekuensi keimanannya, keyakinannya kalau Allah itu bersamanya dimanapun berada secara ilmunya, maka menghasilkan apa? Ihsan, yang merupakan apa? Martabat tertinggi dari keimanan. Abdul iman ihsan. Pertama kan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan ihsan didapatkan diantaranya dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan untuk menghasilkan merasa diawasi oleh Allah harus beriman kalau Allah bersama kita dimanapun berada dengan apanya? Ilmunya, pengawasannya. Ya. Kemudian wa qaluhu idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhi wala yabsuqanna qibala wajhi wala an yamini wala an yasari au tahta qadami, muttafaqun alaih. Jadi Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka sesungguhnya Allah ada di hadapan wajahnya. Maka jangan kemudian dia meludah ke depan wajahnya. Dan juga jangan ke kanannya, tetapi silakan ke samping kirinya atau ke bawah kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, beriman bahwa Allah lah berada di hadapan kita dimanapun kita menghadap. Jadi Allah berada di hadapan kita dimanapun kita menghadap. Apalagi ketika kemudian kita sedang menghadap kepada Allah Ta'ala, otomatis Allah ada di hadapan kita dan tidak menafikan Allah ada di atas kita. Sebab setiap kita menghadap, ya, sesuatu yang berada di atas, ya dia di hadapan dan sekaligus di atas. Ketika kita menghadap matahari ada di mana? Menghadap bulan ada di mana? Di atas. Ya. Jadi nggak ada pertentangan antara di hadapan dengan apa? Di atas. Kemudian wa qalu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbus samawati sab wa rabbul arsyil azim wa rabbana wa rabb kulli syai
fadqul habbi wan nawa mungsil taurat wal injil wal quran a'udzu bika min syarri kulli dabatin anta akhir min nasiyatiha antal awal falaysa qablaka syai' wa anta al-akhir wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' ikdi anandain wa aknini min al-faqr. Rawi Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim jelas sahihnya Nabi SAW bersabda, ya Allah, Rabb langit-langit yang 7 dan Rabb Arsy yang sangat agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu yang memecah biji dan juga tunas atau bibit, yang telah menurunkan Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan setiap yang melata di muka bumi ini, yang engkau memegang ubun-ubunnya. Engkau lah awal yang tidak ada sebelummu satu pun, engkau adalah akhir yang tidak ada sesudahmu satu pun, engkau lah yang dohir yang tidak ada di atasmu sesuatu pun, engkau lah yang batin yang tidak ada yang batin darimu sesuatu pun, dan tunaikanlah hutang-hutangku dan cukupkanlah aku dari kefakiran, bebaskan aku dari kefakiran. Rawi Muslim. Sayangnya di sini pada ad-dhahir falaysa fawqaka syai', engkau dhahir yang paling dhahir yang tidak ada di atasmu sesuatu pun. Maka ad-dhahir lah termasuk Asmaul Ta'ala yang menunjukkan keberadaan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Itu menguatkan sifat yang ada dalam ayat tentang fis sama dan istiwa al-ars atau fil ulu. Demikian juga wa qaulu lamma wa rafa asfatahum bidzikri ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una sama wala ghaiba innaman tad'una samian qariba innal ladzi tad'unahu aqrabu min ahadikum min unuqi rahilatih. Muttafaqun alaih. Dan sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya tatkala mereka dalam berdoa mengeraskan suara mereka, maka beliau sampaikan, wahai manusia, para sahabat, pelankanlah suara-suara kalian, ilbi'u. Jadi cukupkanlah suara itu didengar oleh masing-masing kalian, karena sesungguhnya kalian tidak memohon kepada yang dia tuli dan juga dia gaib, tetapi dia yang kalian minta itu, kalian seru itu adalah dia maha mendengar lagi dekat. Sesungguhnya yang kalian seru itu, yaitu Allah, itu lebih dekat kepada kalian daripada urat leher hewan tunggangannya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, di sini tentang qurbullah, tentang kedekatan Allah SWT. Ya, bahwa Allah dekat. Dan dekatnya Allah kepada hamba, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dekatnya Allah Ta'ala terbagi dua. Ada dekat secara umum dan dekat secara khusus, kayak maknya. Sebagian mengatakan dekatnya Allah nggak ada yang umum. Ya, dekatnya Allah khusus. Dekat kepada hamba yang mendekatnya. Dekat kepada hamba yang layak mendapatkan kedekatan. Jadi kedekatan itu beda dengan makna apa? Kebersamaan. Kalau bersama ada makna umum dengan seluruh hambanya. Tapi kalau dekat tidak. Maka ayat-ayat dekatnya Allah, hadis dekatnya Allah kaitannya dengan ada afal, ada perbuatan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ujibu da'watad da'i dan jadi hamba yang berdoa kepada Ta'ala, Allah dekat kepadanya. Ya, kemudian pada hadis idza taqarraba ilayya abdi sibr aku mendekat kepadanya dengan satu
depa. Kalau hamba aku mendekat kepadaku dengan sejengkal, aku mendekatnya sedepa. Jadi mendekat kepada yang mendekat. Jadi kini kan berdoa. Kalian sedang berdoa kepada zat yang itu lebih dekat dari kalian. Jadi ini kedekatan bagi yang sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada aktivitas mendekat kepada Allah, maka Allah dekat. Ya. Nah tentunya kedekatan di sini tidak boleh dipahami bahwa Allah dekat dalam arti zat Allah berdampingan secara zatnya. Tapi makna dekat kita paham. Walaupun secara tempat, secara posisi zat berjauhan, tapi kita bisa pahami tentang kedekatan. Ya. Walaupun jauh. Ya ada satu ranjang tapi jauh. Ya. Ya. Jadi menjauhi, jauh. Padahal cuma ungkur-ungkuran tuh. Saya lagi tak jauhi ini. Padahal ungkur-ungkuran tuh. Satu ranjang. Tak jauhi. Saya lagi jauh sama istri saya. Padahal ya serumah. Tapi dengan temannya, saya punya teman dekat. Saya dekat banget sama dia. Di mana dia? Di Surabaya. Tapi saya dekat banget sama dia. Orang masalah dia di Bekasi. Sekarang yang dia bilang dekat di Surabaya. Saya dekat banget sama dia. Ya. Jadi kedekatan lebih kepada mana? Spesial. Ada kekhususan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya tadi. Jadi kalau kemudian ada di mana umum ya tidak mengapa juga. Tetapi dalil-dalil yang ada nampaknya lebih benar yang mengatakan bahwa kedekatan itu lebih ya spesifik, khusus. Adapun kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ityatla laqal mutalaqiyan an yamini wa an shimali qaid, maka itu adalah kedekatan para malaikatnya, bukan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kemudian dinisbatkan kepada Allah? Karena malaikat yang mencatat amal itu mendekat kepada para hamba atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentaranya Allah Ta'ala. Dan maka lafadznya pun dengan nahnu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dari mana menunjukkan maka yatalaqal mutalaqiyan, ketika saling berjumpa, dari dua yang berjumpa. Ya maksudnya para malaikat. Jadi itu bukan ayat sifat. Karena yang dimaksud dekat adalah para malaikatnya. Adapun ini ayat sifat. Allah memiliki sifat kedekatan dengan hambanya. Ini hadis sifat maksud saya. Hadis sifat. Adapun ayat itu ya, sebagian ulama itu bukan ayat sifat. Karena bicara tentang malaikat Allah Ta'ala, bukan tentang sifat Allah Ta'ala. Ya, kemudian beliau sampaikan wa qauluhu innakum satarna rabbakum kama tarnal qamar lailatal badri la dhammuna fi ru'yati wa in sata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tuli samsi wa qabla ghurubiha faf'alu muttafaqun alaih. Kemudian sabda Nabi berikutnya tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Beliau katakan, sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, tidak saling berdesak-desakan di dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar, maka lakukanlah. Jadi berusahalah untuk jangan sampai ketinggalan sholat subuh dan ketinggalan sholat asar dari waktu yang telah ditetapkan. Dan karena laki-laki punya kewajiban jamaah dari
ketika dia posisinya berkewajiban untuk berjamaah, usahakan. Nah, karena itu menjadi salah satu sebab untuk apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini dikaitkan dengan apa? Perkataan beliau sebelumnya, yaitu satarana rabbakum. Nah, di sini hadis tentang bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Ta'ala, dan sudah dibahas tadi pada ayat melihat Allah Ta'ala. Wujuh yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan juga sudah dijelaskan tentang sisi persamaan yang dimaksud, itu melihat dengan melihat, dan apa saja sisi persamaan di antaranya sudah disampaikan. Lalu disampaikan ila amsali hadil ahadits alati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbaru bihi fa innal firqatan najiyata ahla sunnah wal jamaati yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbarallahu bi fi kitabihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Dan selain daripada itu, hadis-hadis yang Rasulullah memberitakannya tentang hal-hal tersebut dari Tuhannya dengan apa yang diberitakan tentang Allah Ta'ala, maka sesungguhnya golongan yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, beriman kepada itu semua sebagaimana mereka beriman kepada apa yang diberitakan oleh Allah dalam kitabnya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali dalam sikap mengimaninya. Selama itu valid, bersumber dari Nabi SAW, berlaku hal yang sama ketika memberitakan tentang Allah Ta'ala. Gitu apa? Tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa tamsil, yang sudah dibahas pada pelajaran awal. Ya, bahwa jadi tanpa menyelewengkan makna, tanpa mengingkarinya, tanpa menyebutkan bentuknya atau menanyakan bagaimananya, dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dalam semua yang diinformasikan oleh Nabi tentang Allah Ta'ala sama persis sikapnya sebagaimana ketika dia mendapatkan informasi dari Allah dalam Al-Quran, tanpa membedakan apakah itu ahad atau mutawatir. Ya, itu sama kedudukannya dalam kewajiban untuk mengimani dan mengamalkannya. Ya, dengan demikian selesai bahasan tentang sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh mu'alif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara waktu kita sampai jam berapa? Setengah 3. Kalau mau ditambah bisa sampai 14.45 karena asar 14.52. Iya. Jadi dan masih ada waktu kurang lebih seperempat jam. 15 menit lagi. Ya, untuk terserah mau tanya jawab atau mau lanjut membacakan materi berikutnya. Silakan Bapak-bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mau dilanjutkan? Silakan. Ya, barakallahu fiik. Terkait dengan informasi Al-Quran, selama bahwa apa yang diinformasikan oleh Al-Quran terkait dengan berbagai macam teknologi, dan itu memang bisa dipahami dengan jelas, ada informasi di situ
Ya nggak ada orang yang punya menghalangi atau mencegah atau kemudian mengingkari, karena jelas informasinya ya di dalam ayat-ayat tersebut. Adapun menjadikan Al-Quran untuk dalil tentang detail teknologi itu nggak boleh. Karena perkara-perkara duniawi, perkara-perkara teknologi, ada kalanya satu teori di satu hari, kemudian dibatalkan teori yang lainnya di kemudian hari. Maka Al-Quran bukan ayat-ayat teknologi. Maka enggak kemudian ahli teknologi kemudian seluruh urusan teknologinya dipakai apa? Menggunakan dalil Al-Quran, tafsir teknologi. Kayak apa? Sebagian orang yang menggunakan Al-Quran untuk apa? Untuk dalil pengobatan. Ya, yang dikenal dengan PAS misalnya. Pengobatan PAS ya. Pengobatan akhir zaman, segala bentuk pengobatan dalilnya Al-Quran. Itu bisa masuk al-qaul Allah bi ghairi ilmi. Tafsil, karena apa? Betul Al-Quran obat. Tapi kemudian tidaklah bahwa diambil metodologi pengobatan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana cara melahirkan yang benar? Pegangan pohon kurma kayak Maryam misalnya. Nah, itu teori dan sebagainya bagaimana? Jadi Al-Quran tidak digunakan untuk apa? Untuk membicarakan tafsir dari perkara dunia antum a'lamu bi umuri. Nah, tapi kaidah-kaidahnya ya nggak boleh hanya karena bicara dunia kemudian melabrak dan bertabrakan dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Itu tidak boleh. Tapi tafsir urusan dunia itu tidak didalil dengan Al-Quran. Tapi hal-hal global tentang dunia itu bisa. Jadi ada, maka siapa yang berkompetensi untuk mendalili urusan dunia dan Al-Quran? Ahlinya. Dia harus ahli agama. Bukan ahli teknologi. Dia ahli agama. Prinsip dulu itu ahli agama. Ya, paham bagaimana Al-Quran ditafsirkan. Kaidah-kaidah ilmu tafsir. Nah, kalau kemudian dia merangkap tentang ahli dunia, maka silakan. Karena dia akan berpegangan dengan apa? Dengan kaidah. Harus orang yang bertakwa ya. Nah, jadi ahli. Tidak kemudian modalnya cuma apa? Ahli dunia. Dia nggak memiliki modal apa? Ilmu tafsir sama sekali. Pokoknya apalagi apa? Dari hasil terjemahan bahasa Arab pun nggak bisa. Lalu bunyi terjemahannya mengarah kepada yang seakan-akan itu menunjukkan kepada itu batil, tidak boleh. Itu masuk takalluf atau nanti masuk cocok logi. Ya, dan bahaya karena apa? Nanti ini yang dimaksudnya ini, bahwa ayat ini maksudnya ini. Suatu saat ternyata itu diketahui batil. Berarti Al-Quran apa? Membenarkan hal yang batil. Hasawakalla sama sekali. Maka ya jangan kalau bukan ulama, dia hanya ahli dalam bidang tertentu, lalu kemudian berdalil dengan Al-Quran dan hadis, maka jangan. Ya kita akan terpengaruh apa? Terpengaruh kepada tadi. Masih nanti masuk al-qaul Allah bi ghairi ilmin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang wasati Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini singkat, ada pun penjelasan lebih detailnya dalam bab-bab berikutnya. Tapi ini globalnya saja. Tentang wasatiyah moderatnya ahlu sunnah.
Dan moderat dalam arti yang paling baiknya, paling adilnya, bukan moderat dalam arti toleran kepada semua bentuk yang ada. Ya. Bertoleran. Jadi menghargai, menghormati dalam arti memuliakan. Menghormati, menghargai dalam arti tidak menyalahkan. Tidak. Moderatnya Ahlussunnah wal Jamaah yaitu berjalannya di jalan yang benar, yang paling benarnya, yang paling adilnya. Maka termasuk moderat berarti menyalahkan yang salah. Di pihak manapun juga yang salah. Dan membenarkan yang benar pada pihak manapun yang itu benar. Adapun membenarkan, mengiyakan pihak manapun meskipun salah, itu bukan moderat, itu ngawur. Bukan itu. Dan sekarang itu sedang booming tentang apa? Wasatiyah, ya kan? Ahlussunnah. Wasatiyah. Dinul wasat. Tetapi dengan image yang berbeda. Maka hati-hati ya, jangan kita biasakan berdiplomasi ya, tetapi apa? Berdampak apa? Dipahami batil. Ya. Agama antum sebagai orang yang hidup di Indonesia, gimana pandangan Islam antum? Oh, saya Islam wasat. Islam wasatiyah. Pertengahan. Oh, berarti sama ya dong. Padahal sedang booming di mana-mana di media bahwa Islam adalah agama wasat yang menghargai semua perbedaan dan menghargai semua budaya yang ada di negeri kita. Itulah apa wasatnya, agama wasat. Dan Islam yang paling wasat, Islamnya Indonesia, Islam Nusantara itu Islam paling wasatiyah. Maka negara-negara sampai belajar ke Indonesia bagaimana belajar Islam wasatiyah. Antum Islamnya apa? Sama, saya Islamnya wasatiyah. Dipahami dengan makna begitu. Ya. Jadi jangan meninggalkan suatu yang berdampak orang salah paham tentang hakikat agama ini. Karena kita demi apa? Demi tadi menarik simpati, tapi tidak punya kesempatan menjelaskan berikutnya. Berbeda kalau orangnya kepegang. Antum agamanya apa? Islam wasat. Dan sini tak ajari bagaimana Islam wasatiyah. Itu beda. Kenapa? Dia diajak untuk apa? Mengenal hakikat wasatiyah. Adapun kemudian kemana-mana Islamnya wasatiyah, tanpa kemudian hakikat wasatiyah Ahlussunnah seperti apa, itu ya bisa dianggap menipu umat. Karena yang di benak umat wasatiyah seperti yang dijelaskan oleh si Fulan dan si Alan. Bagaimana hakikat wasatiyah yang tidak suka menyalah-nyalahkan. Itu wasatiyah. Toleran pertengahan. Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri, tapi tadi ya. Jadi lihat sikon. Ya, kalau di kandang kambing mengembik. Kalau di kandang kerbau, kandang harimau mengaung. Itulah Islam wasatiyah. Jadi kemana itu moderat. Tergantung di mana kita berada. Maka di mana bumi dibijak, apa? Langit dijunjung gitu. Ya kan? Itu. Maka tinggal di mana saja ya ikuti apa yang ada. Jangan suka apa? Frontal. Beda. Itu enggak wasati kalau begitu. Enggak toleran. Ekstrim namanya. Kalau beda itu ekstrim. Jadi toleran. Ikuti apa yang ada. Ya, tidak demikian. Hakikat dari
wasatiyah. Maka beliau sampaikan, ya, balhum wasatun fi firaqil ummah kama annal ummata ya al wasatu fil umam. Bahkan tadi kan bahwa Ahlussunnah itu mengimaninya apa saja yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Ta'ala, sebagaimana Ahlussunnah beriman apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa tamsil. Bahkan sikap Ahlussunnah gimana? Wasat. Dia pertengahan di antara umat-umat yang di antara umat, yaitu umat Islamiyah. Firaqul ummah artinya aliran sesat dalam Islam. Ahlussunnah itu, ya, mereka wasatun, pertengahan, yang terbaik, yang teradilnya di antara sekian banyak firaqul ummah, aliran sesat di umat ini, umat Islam. Sebagaimana umat Islam itu paling baiknya, yang terbaiknya, paling adilnya di antara seluruh umat kafirah, umat-umat kafir, non muslim yang tidak beragama Islam. Maka orang Islam paling baiknya, paling pertengahannya, paling adilnya. Nah, di dalam rumah Islam itu sendiri banyak aliran, dan Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang paling adilnya, paling baiknya. Di mana di setiap firqah yang ada, masing-masing firqah ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, Ahlussunnah itu memiliki semua sisi positif yang ada apa? Di aliran saja yang ada, tetapi bersih dari sisi negatif yang dimiliki oleh aliran yang manapun juga. Itu maksud wasatiyah. Yang paling adilnya, paling pertengahannya, paling baiknya. Bukan yang toleran kepada aliran manapun juga, bagaimanapun keadaannya. Maka kadang yang membatilkan yang batil dari yang ada dimiliki oleh sebuah aliran tertentu, dan kadang mengatakan itu benar yang ada pada aliran yang lainnya, diakui sebagai kebenaran. Setelah beliau menyampaikan tentang bagaimana Ahlussunnah di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala yang sudah baru saja kita selesaikan. Meskipun ya, beliau akan mengulangi, sebab tadi kan ayat-ayat dan hadis-hadis, spesial ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat, dan di sana ada hal-hal yang penting ya, yang nanti akan beliau ulangi tentang ulu dan ma'nya, tentang ru'yatul mukminin, tentang kalam. Itu akan beliau ulangi dalam bentuk paparan. Kalau ini kan tadi dalam bentuk apa? Dalil, ayat dan hadis. Nanti dalam bentuk paparan. Nah, maka ketika dalam bentuk paparan, ya saya cukup bacakan aja. Karena apa? Sudah dipaparkan kan? Tetapi kita, karena kita mempelajari kitab wasitiyah, kita upayakan, kita baca semuanya. Pernah mendengar dari awal sampai akhir apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah. Ya. Dari sisi lafadznya dan dari sisi terjemahannya. Ya, dan itu insya Allah tidak memakan waktu terlalu banyak karena ya paparannya tidak panjang lebar, tapi sangat bermanfaat untuk tadi mereview apa yang sudah disampaikan pada pelajaran sebelumnya. Itu saja. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada daurah pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semakin memperkenalkan kepada kita tentang perincian dari sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dan setelah ini kita akan banyak mendapatkan tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bab-bab yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyelisih akidah yang sesat, dan disitulah letak wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, saya cukupkan. Akhir da'wana wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan mungkin untuk waktu berikutnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.